Assalamualaikum Pak Andi. Alhamdulillah baik Pak Chandra, selamat siang juga. Terima kasih sudah bersedia mendampingi saya dalam sesi coaching pada pertemuan kali ini ya Pak Chandra. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Chandra. Alhamdulillah. Pak Andi, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Kita dapat fokus pada pendampingan pengembangan kompetensi coaching dengan menggunakan alur Tirta Pak Chandra. Bagian mana Pak yang ingin untuk saya amati? Mungkin saya ingin Pak Chandra mengamati saya itu melihat bagian interaksi saya dengan salah satu rekan guru saya Pak. Itu sebagai coach yang kemarin menyampaikan kepada saya ingin curhat. Mungkin melalui sesi coaching atau percakapan ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar dan belajar, dan bagaimana kita meningkatkan efektivitasnya dengan strategi baru yang akan disampaikan oleh rekan guru saya nanti Pak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya melihat observasi ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pandangan objektif dan umpan balik yang akan membantu saya dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah selaku supervisor di sekolah Pak. Harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi strategi pengajaran saat ini. Kita ingin mengidentifikasi kekuatan dan peluang pengembangan serta memberi umpan balik yang konstruktif untuk membantu guru meningkatkan kinerjanya. Selain itu, kita berharap observasi ini dapat menjadi dasar untuk merencanakan tindakan perbaikan, yaitu perbaikan sesi reflektif dan kolaborasi yang akan datang Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Oke lah. Ya Pak. Boleh dimulai, silahkan. Pak Hendy, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baiklah Bu Syati, apa yang mau Bu Syati ceritakan? Begini Pak Hendy, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelas. Cuma 50% ya Bu? Itu jadi menurut Bu Syati, itu apa yang bisa diharapkan dari obrolan kita hari ini nanti? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme musik yang saya ajar, Pak. Kemudian menurut Bu Syati, apa yang membuat murid-murid Bu Syati kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Syati? Kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Oh begitu ya Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Septi itu antusias dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran
Sakti? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Sati ya. Lalu menurut pendapat Bu Sati, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Sati? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada speaking ataupun games yang supaya pembelajaran lebih menarik. Berarti ada speaking, ada game gitu. Lalu Bu Sati itu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Sati, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam penyimpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pembelajaran yang beragam dan mengasihkan. Kemudian Bu Sati, kalau boleh saya tahu, itu Bu Sati menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Kemudian adakah semacam sumber belajar selain buku teks, Bu Sati? Saya pikir banyak yang Pak, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, berarti betul sekali yang Ibu sampaikan. Saya yakin itu sekali bila Bu Sati itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Kemudian jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu puisi, pantun, laporan digital. Bagus sekali Bu Sati. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian yang saya tanyakan lagi, apakah komitmen Bu Sati terhadap rencana Bu Sati ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengevaluasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Sati. Itu suatu komitmen yang bagus dan lagi saya sangat mendukungnya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak Hendy atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekian Pak Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendy. Dari hasil pengamatan saya terkait dengan coaching yang Pak Hendy lakukan,
ini ada beberapa catatan saya. Yang pertama tentang langkah-langkah Pak Hendy saat menggunakan model Tirta. Oke. Tujuan menyampaikan tujuan coaching tadi, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang antusiasme ya tadi ya, tentang antusiasme murid dalam pembelajaran. Karena ada beberapa murid ya bahkan kurang dari 50% ya yang tidak mengumpulkan tugas. Terus identifikasi, yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ini coach Pak Hendy ya, Pak Hendy yang selaku coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Ternyata tadi coaching menjawab dan secara sadar atau tidak sadar mengakui kalau pembelajarannya itu monoton. Jadi dari coach sudah menemukan jawabannya tadi, yaitu karena pembelajarannya tidak dilakukan dengan cara mengasihkan dan harus dengan banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme atau tentang pengumpulan tugas. Yang terakhir terkait dengan tanggung jawab, ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Pak Hendy selaku coach sudah menanyakan juga tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata telah membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Pak Hendy, bagaimana Pak Hendy menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa sudah cukup baik. Dan saya merasa mampu yang saya alami, yang saya rasakan itu saya merasa mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Yang membuat Pak Hendy menilai demikian apa? Itu begini Pak Chandra, saya memiliki pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan tugas tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja boleh Pak, karena itu suatu masukan dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan dari saya, mungkin bisa nanti saya perbaiki ke depan nanti. Oke. Saya tadi mengamati saat melakukan coaching itu Bapak melakukan hal yang sudah memenuhi standar sebagai coach. Itu juga sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Jadi Pak Hendy sudah memenuhi standar itu semua. Bagaimana pendapat Pak Hendy mendengar ini? Mungkin saya sangat senang Pak mendengar yang disampaikan Bapak tadi. Itu mencerminkan upaya saya itu sudah bekerja keras dan mencerminkan upaya saya untuk memenuhi suatu ekspektasi Pak. Namun terlepas dari itu semua ada beberapa hal yang mungkin masih dapat dikembangkan ya. Misal dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa pertanyaan tersebut lebih terbuka dan lebih berbobot ya Pak. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan yang mungkin sedikit berulang. Terus sebagai coach yang sudah terbiasa, jadi mungkin perlu banyak latihan. Bagaimana pendapat Pak Hendy? Saya ada saran dari Bapak, mungkin saya terbuka dan mungkin saran konstruktif Pak.
Itu yang saya perlukan, Pak. Oke, dari diskusi hari ini apa ada bayangan Pak? Apa yang akan Pak Handi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin kedepannya saya berencana untuk lebih fokus pada penjaminan keterampilan tertentu dan mungkin bisa meminta bantuan dari rekan kerja saya, Pak, supaya diskusi atau coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana hasil pengamatan ini dicatatkan dalam form supervisi akademik? Langkahnya mungkin saya akan mencatatnya dengan detail dan untuk referensi dan evaluasi saya selanjutnya, Pak. Oke, terakhir ya, apa yang dapat Pak Handi simpulkan dari kegiatan hari ini? Dari kegiatan hari ini yang dapat saya simpulkan adalah mungkin proses ini membantu saya, Pak, dan saya menyadari kekuatan dan suatu area yang perlu ditingkatkan. Saya berkomitmen mungkin untuk terus belajar dan berkembang. Oke, baiklah Pak Handi, senang sekali saya dapat mendampingi Pak Handi dalam sesi ini. Terus tingkatkan kemampuan coaching Pak Handi agar guru-guru Pak Handi bisa mengeluarkan semua potensi yang ada pada diri mereka. Sampai jumpa dalam sesi pendampingan coaching selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.